Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Elis Ayutri dengan NIM 21.11.40085. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Food Curious, yaitu aplikasi untuk mempermudah akses ke sumber pangan bagi masyarakat yang terdampak lockdown pandemi COVID-19. Di sini masalah yang diangkat adalah dengan adanya pandemi COVID-19, lockdown dan PSBB, sehingga mengakibatkan kita sulit untuk mendapatkan bahan pangan. Para pekerja jadi kesulitan untuk melakukan pekerjaan mereka dan menjadi terbatas. Para penjual pun terpaksa menutup toko atau restoran mereka untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, solusinya adalah kami membuat aplikasi ini dengan tujuan untuk memudahkan para pengguna agar tetap bisa mendapatkan kebutuhan bahan pangan walaupun di masa pandemi. Hal ini juga bisa menguntungkan pihak penjual karena mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan di masa depan. Food Curious ini memiliki berbagai fitur yang dapat membantu pengguna dalam lockdown seperti detail prosedur kesehatan, daerah pemesanan, social distancing, dan informasi kesehatan kurir. Ditambah dengan fitur rekomendasi resep, fitur ini membantu para pengguna yang ingin memasak dengan mengikuti resep sesuai bahan-bahan yang ada. Di sini saya akan menunjukkan demo aplikasi kami, yaitu Food Curious. Untuk yang pertama-tama kita login terlebih dahulu. Jika sudah mempunyai akun, maka bisa langsung sign in. Jika belum, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu. Untuk fitur yang pertama terdapat fitur status statistika level PPKM. User akan dapat memasukkan daerah tempat tinggal mereka dan mereka akan tahu berapa level PPKM yang ada dalam daerah tersebut. Di sini ditampilkan lebih detail mengenai statistika infeksi pada hari ini yang menunjukkan infeksi sembuh hingga meninggal. Di bawah ini juga ditunjukkan prosedur-prosedur kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah saat PPKM level 1 terjadi. Di saat kita kembali, kita bisa memesan makanan menggunakan fitur makanan. Di sini akan menunjukkan display toko makanan, serta terdapat berbagai kategori seperti sayuran, minuman, kacang, buah-buahan, dan terdapat top menu dengan rating tertinggi, serta fitur rekomendasi paling dekat makanan atau toko yang paling dekat dengan lokasi kalian, serta promo makanan. Untuk di sini juga disediakan histori tentang pencarian kita sebelum-sebelumnya serta saran. Misalnya kita akan menggunakan kata kunci strawberry. Di saat kita mengetikkan strawberry, terdapat menu yang banyak yang menggunakan kata tersebut ditampilkan. Contohnya kita akan memesan strawberry summer. Di sini disediakan detail produknya, mulai dari harga dan deskripsi produk atau makanan atau minuman yang akan kita pesankan, kemudian klik keranjang, kita order, size S, M, L, dan kita bisa menambahkan note kepada penjual. Kemudian kita mengkonfirmasi orderan yang tadi yang kita akan pesan. Di sini juga terdapat menu yang serupa dan bisa menambahkan voucher serta notes. Kemudian kita memilih pembayaran dengan cash atau e-wallet. Kita konfirmasi. Di sini kita menunggu drivernya. Kemudian kita bisa mengecek tracking on map serta confirm your order. Di sini kita bisa memberikan rating terhadap minuman tadi yang kita pesankan. Untuk fitur yang kedua terdapat fitur bahan pangan. Di sini kita bisa membeli bahan pangan layaknya di pasar seperti biasanya. Anda juga bisa mencari bahan pangan yang Anda ingin dapatkan, salah satunya cabai merah. Di sini kita bisa melihat harga terendahnya terdapat dengan harga 3.500 dan harga termahalnya 9.000 rupiah. Di sini kita juga bisa melihat berbagai toko yang menjual tentang cabai merah yang kita butuhkan.
salah satunya toko Ibu Dewi. Yang membedakannya, toko ini terdapat informasi mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemilik atau penjual. Hal yang membedakannya, kita bisa menghubungi penjual langsung untuk bernegosiasi maupun untuk tanya-tanya stok cabai yang kita butuhkan. Di sini kita bisa lihat bahwa pembeli sedang bernegosiasi dengan si penjual. Untuk memudahkan transaksi pembelian, penjual bisa menetapkan pesanan kita lalu mengirimkan pesanan itu untuk dikonfirmasi atau di check out oleh kita. Di sini ada tombol yang menentukan jika Anda ingin memilih pesanan social distancing, di mana pemesanan ini seluruhnya tidak ada kontak sekalipun dan pemesanan yang Anda akan ada di depan pintu Anda tanpa ada kontak fisik dengan kurir. Jika kita memilih pilihan ini, maka beberapa menu pemilihan pembayaran kita tidak ada pilihan cash. Kemudian kita check out, kita bisa menunggu driver. Nah, dalam display ini tidak hanya info kendaraan Bapak ojol yang ada, tetapi juga health record-nya. Kita akan melihat temperatur badan yang telah dicatat, vaksin yang telah didapatkan, dan sejarah infeksi. Di sini kita bisa melihat vaksin dengan 2 dosis Astra, dan Bapak driver ini berarti sudah mensanitasi dirinya dan kendaraannya, serta telah memakai masker dan mempunyai suhu tubuh yang normal. Kemudian kita check out, maka pesanan yang akan kita diproses. Untuk fitur yang ketiga terdapat menu resep. Menu ini dapat berguna membantu kita dalam mencari resep serta membantu kita dalam step-step memasak, membuat makanan dan minuman. Di sini terdapat fitur trending serta berbagai masakan hanya dengan 15 menit memasaknya. Contohnya saja ini. Di sini kita bisa melihat bahan-bahan yang dibutuhkan serta cara memasaknya serta manfaat-manfaat bahan yang kita masak tadi. Itu tadi beberapa fitur aplikasi Food Koreas ini. Apabila terdapat kesalahan serta penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.